Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih apa aja sih yang menjadi tantangan zaman now buat generasi-generasi muda calon penerus bangsa. Apa aja sih? Yang pertama adalah pesatnya teknologi. Ya, di zaman sekarang kita tahu teknologi itu lagi pesat-pesatnya berkembang. Salah satunya kan ada AI yang ada di setiap aspek. ChatGPT lah, Gemini lah, banyak banget gitu ya. Kemudian yang kedua adalah generasi zaman now itu adalah generasi yang suka dengan hal-hal yang instan. Yang ketiga adalah adanya dekadensi karakter, penurunan karakter pada generasi-generasi muda. Kayak misalnya anak-anak muda zaman sekarang itu tata keramanya agak kurang gitu ya. Kayak mau minta izin, ngechat ke guru, bukannya ucapin salam malah pakai huruf P doang. P kayak gitu kan ke guru, kayak kurang gimana gitu kan. Nah, jadi adanya penurunan karakter. Meskipun gak semua sih siswa kayak gitu, itu hanya contoh aja. Nah, selanjutnya yang keempat adalah maraknya kejahatan. Kita tahu bisa lihat di internet, di berbagai macam platform berita gitu ya. Banyak banget kejahatan. Mau itu kejahatan seksual ataupun kejahatan-kejahatan lainnya yang seringkali korban maupun pelakunya itu berasal dari kalangan siswa. Yang kelima adalah minimnya pemahaman terkait dengan budaya lokal. Ya, ini juga jadi sebuah keprihatinan. Beberapa siswa banyak yang lebih memahami budaya asing ketimbang dengan budaya lokal. Ini adalah sebuah tantangan tentunya. Yang keenam adalah adanya problem kesehatan fisik maupun psikis. Salah satunya adalah maraknya judi online, game online, yang mana itu bisa merusak mental gitu ya. Jadi isu mental health itu di kalangan generasi zaman now itu lumayan tinggi sih. Karena memang sekarang ini kecanduan game online ataupun judi online dan semacamnya itu sudah dapat dikategorikan sebagai penyakit mental atau gangguan kejiwaan seperti itu ya. Jadi ini adalah tantangan-tantangan di zaman sekarang. Nah, solusinya tuh gimana untuk menghadapi tantangan zaman now yang begitu kompleks dan rumit? Tentu saja untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dibutuhkan yang pertama, kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, cerdas dan kreatif. Yang ketiga, kepedulian dan tanggung jawab sosial. Ini adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman now. Nah, terus gimana cara kita untuk membentuk generasi yang sehat fisik maupun psikis, cerdas, kreatif, peduli dan tanggung jawab terhadap sosial? Jawabannya adalah dengan melakukan pembiasaan GTKAIH. Nah, apa sih GTKAIH itu? Nah, GTKAIH itu kepanjangan dari Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Yang mana ini merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membentuk karakter anak-anak Indonesia melalui pembiasaan yang positif. Terus kenapa sih harus pembiasaan? Karena dari sebuah pembiasaan yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan suatu kebiasaan. Dan dari kebiasaan akan terbentuk suatu kepribadian. Yang mana kepribadian ini sifatnya melekat dan
Dari kepribadian yang melekat tersebut akan lahirlah suatu peradaban. Nah, peradaban inilah yang kelak akan membentuk karakter bangsa. Makanya kita harus memulainya dari sebuah pembiasaan. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa untuk menjadikan sebuah pembiasaan sebagai kebiasaan itu diperlukan konsistensi dan kolaborasi. Apa itu konsistensi dan apa itu kolaborasi? Konsistensi adalah ketetapan atau keistiqomahan dari peserta didik untuk menjalankan pembiasaan secara rutin. Sementara itu, kolaborasi adalah kerjasama dari berbagai pihak, baik itu keluarga, sekolah, maupun masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Terus apa aja sih yang merupakan jenis pembiasaan yang termasuk ke dalam gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Oke, kita bahas. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebiasaan pertama adalah bangun pagi. Bangun pagi itu mulai dari jam 4 sampai dengan jam 6 pagi. Jadi definisi pagi di sini tuh bukan jam setengah 7 baru bangun gitu ya. Apalagi sekarang kan ada kebijakan di Jawa Barat untuk masuk sekolah itu mulai dari jam setengah 7. Maka kalau misalnya bangunnya jam setengah 7, ya mau masuk sekolahnya jam berapa? Gitu. Jadi definisi pagi di sini dari jam 4 sampai jam 6. Selanjutnya, kebiasaan yang kedua adalah beribadah. Jadi kalau di sini yang muslim tentu harus beribadah, sholat 5 waktu yang wajib. Tapi ada juga yang sunnah gitu ya. Ya minimalnya mah yang wajibnya jangan sampai ditinggalkan. Jadi dibiasakan sholat 5 waktu itu. Jangan sampai lupa bagi yang muslim. Bagi yang non muslim ya tentu beribadah sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing. Kebiasaan yang ketiga adalah berolahraga. Nah, olahraga di sini bukan cuman sepak bola, voli, renang, lari, bukan. Tapi jalan kaki dari rumah ke sekolah itu juga olahraga. Gitu ya. Intinya sih nggak mageran gitu loh. Ya syukur-syukur kalau misalnya kamu membiasakan jalan kaki dari rumah ke sekolah. Sebelum kamu mulai jalan kaki pakai pemanasan dulu. Nanti nyampe ke sekolah ada pendinginan. Jadi supaya sehat bener-bener gitu ya. Badan tuh sehat, bugar, jadi kerasa manfaatnya. Apalagi buat yang emang udah hobi olahraga. Misalnya kalian udah ikut klub ataupun eskul voli, eskul sepak bola. Nah itu sih lebih bagus lagi gitu ya. Berarti kan kalian pasti ada pertemuan rutin untuk melakukan olahraga. Itu dibiasakan, itu bagus banget. Tapi jangan lupa gitu ya, harus ada proses pemanasan sama pendinginannya. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah makan sehat dan bergizi. Di sini yang dimaksud dengan makan sehat dan bergizi adalah mengikuti anjuran kesehatan gitu ya. Yang mana makan itu menurut anjuran kesehatan adalah minimal 3 kali sehari. Yang mana walaupun 3 kali sehari tapi harus memperhatikan juga komposisinya, kalorinya, jadi gizinya gitu ya. Jangan sampai kamu iya sih makan 3 kali sehari tapi makanannya seblak, bakso, minumnya minuman manis gitu kan, kayak minuman kemasan kayak gitu. Itu kan kurang baik ya, kurang bergizi dan kurang sehat. Jadi yang dimaksud makan sehat dan bergizi ini kamu makan 3 kali sehari dengan komposisi makanan yang sesuai dengan anjuran kesehatan. Minumnya harus dominan minum air putih gitu
gitu ya, dan menghindari makanan-makanan yang cepat saji. Selanjutnya, kebiasaan yang kelima adalah gemar belajar. Gemar belajar di sini bukan maksudnya adalah belajar mata pelajaran yang di sekolah saja, melainkan juga mempelajari pengetahuan-pengetahuan maupun keterampilan-keterampilan baru yang dapat meningkatkan kompetensi pribadi serta kualitas diri. Bukan malah belajar di sekolah tapi ingetnya game online terus. Ada tugas ataupun latihan soal bukannya diskusi dan menjawab, malahan sibuk dengan gosip maupun mabar gitu ya. Nah, jadi gemar belajar itu tugas utama di sekolah, belajar di sekolah itu dilaksanakan dengan baik, dan di luar sekolah juga tetap semangat untuk mempelajari hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi diri pribadi. Kebiasaan yang keenam adalah bermasyarakat. Artinya adanya interaksi dengan masyarakat. Contohnya dengan teman sebaya ataupun dengan teman yang lebih muda atau dengan yang lebih tua gitu ya. Kayak keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, mungkin ada opsi gitu ya, operasi kebersihan, atau misalnya terlibat dalam kepanitiaan, dalam acara-acara bakti sosial di masyarakat, mungkin 17-an atau lomba-lomba apapun itu gitu ya, yang ada interaksi di dalamnya antara siswa dengan masyarakat, lingkungan sekitar. Itu adalah kebiasaan yang baik untuk melatih kepedulian sosial. Kenapa? Karena melalui interaksi tersebut akan muncul toleransi, menghargai kepada perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul di tengah masyarakat. Juga akan melahirkan rasa kepedulian, empati kepada sesama, yang mana itu adalah salah satu cerminan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, kebiasaan ketujuh adalah tidur cepat. Di sini maksudnya tidur cepat itu adalah tidak begadang. Idealnya kita itu tidur minimal 8 jam ya. Jadi alangkah baiknya kita jam 9 malam tuh sudah tidur supaya bisa bangun jam 5 pagi. Jadi istirahat kita tuh cukup. Jangan malahan sibuk mabar, main game gitu ya, sampai-sampai baru tidur jam 1 malam ya, dini hari gitu. Itu kan nanti mungkin saat ini tidak terasa dampaknya, tapi makin lama dampak-dampak kesehatan akan makin muncul. Kenapa? Karena tubuh kita kurang istirahat ya. Tidur yang cukup itu sangat diperlukan untuk tubuh kita. So, ingat baik-baik ya. Jangan begadang. Nah, itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di antara kamu semuanya siapa yang pengen jadi orang hebat? Kalau kamu pengen jadi orang hebat, maka persiapkan diri kamu supaya kamu bisa menjadi generasi Indonesia hebat. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat mulai dari sekarang. Gimana caranya? Caranya adalah yang pertama, mulai lakukan perubahan. Mulai dari diri sendiri,
mulai dari hal kecil dan sederhana. Setelah kamu memulai, maka biasakan. Allahumma paksakan, kamu harus memaksakan untuk membiasakan diri melakukan hal yang positif agar itu menjadi kebiasaan. Gitu ya. Dan kemudian setelah kamu terbiasa, tularkan kebiasaanmu pada lingkungan sekitarmu sehingga hal positif yang sudah menjadi kebiasaanmu akan lebih berdampak. Sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan di awal bahwa suatu kebiasaan yang dilakukan secara konsisten itu akan memunculkan kepribadian yang melekat pada diri seseorang, dan suatu kepribadian yang melekat, yang khas gitu ya, yang positif itu akan melahirkan peradaban. Nah, peradaban akan muncul tatkala orang yang melakukan kebiasaan yang baik itu jumlahnya banyak, sehingga satu visi satu misi gitu loh. Maka ketika kita memiliki hal yang positif, hal yang baik yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi watak dan kepribadian yang melekat pada diri kita, tentu akan sangat lebih baik untuk kita tularkan kepada sesama, sehingga dampak positifnya bisa dirasakan oleh banyak orang yang akan melahirkan suatu peradaban yang baik untuk masa depan bangsa. Lantas gimana cara kita untuk memulai melakukan dan membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini? Salah satu cara untuk membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah dengan menuliskan catatan harian. Nah, ini adalah salah satu contoh format catatan harian yang bisa kamu isi untuk setiap minggunya. Pengisiannya dilakukan setiap hari, namun satu lembar ini diperuntukkan untuk 1 minggu, yang mana di akhir minggu ada refleksi mingguan yang disertai dengan rencana tindak lanjut. Untuk apa? Untuk mengupayakan adanya peningkatan dari minggu ini ke minggu selanjutnya, kayak gitu ya. Dan format ini tuh masih dalam tahap pengembangan, jadi ada kemungkinan nanti mungkin direvisi dan lain sebagainya, karena yang namanya kita berusaha itu tentu ada refleksi, ada evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki ataupun menyempurnakan serta mengembangkan program yang ada. Intinya sih nanti format ini akan dibagikan ke kamu-kamu murid SMP Negeri 1 Jatinunggal untuk kamu isi setiap minggunya. Oke, semangat! Nah, sekian pemaparan dari Ibu terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dan memotivasi kamu untuk mulai melakukan perubahan, membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan anak Indonesia hebat. Sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.